Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang konsep konseling karir di SMA atau SMK. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Zaini Susanti dengan NIM 262112. Sekar Kina Suhairia dengan NIM 2621099 dan rekan saya. Saya Sarah Octavia dengan NIM 2621092. Selamat menyaksikan video kami. Konsep dasar konseling karir di SMA atau SMK. Yang pertama, yaitu menguasai tentang karakteristik siswa SMA atau SMK. Di Indonesia terdapat dua macam sekolah menengah atas, SMA, dan sekolah menengah kejuruan SMK, di mana keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam hal penerapan ilmu. Tujuan pendidikan sekolah menengah atas atau SMA yaitu 1. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar serta menyiapkan siswa untuk dapat melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang tinggi. Sedangkan tujuan pendidikan SMK yaitu 1. Menyiapkan siswa agar dapat memiliki kepribadian yang bermoral dan beretika sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup dan memiliki keahlian yang handal di bidangnya. Kedua, menyiapkan siswa agar mampu menguasai dan mengikuti perkembangan teknologi. Ketiga, menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang terampil, produktif untuk dapat mengisi lowongan kerja yang ada dan mampu menciptakan lapangan kerja sendiri. Yang terakhir, memberi peluang masa depan lebih baik jika tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Materi selanjutnya yaitu tujuan bimbingan karir di SMA atau SMK. 1. Memiliki pemahaman diri yang terkait dengan pekerjaan. 2. Memiliki pengetahuan mengenai dunia kerja dan informasi karir. Ketiga, memiliki sikap positif terhadap dunia kerja. Keempat, memahami relevansi kompetensi belajar dengan keterampilan bidang pekerjaan yang menjadi cita-cita karirnya masa depan. Kelima, memiliki kemampuan untuk membentuk identitas karir. Keenam, memiliki kemampuan merencanakan masa depan. Ketujuh, dapat membentuk pola-pola karir. 8. Mengenal keterampilan, kemampuan, dan minat. Yang ke-9, memiliki kemampuan atau kematangan untuk mengambil keputusan karir. Materi ketiga yaitu tentang materi-materi bimbingan karir untuk SMA atau SMK. Yang pertama, identifikasi pendidikan dan keterampilan yang dimiliki untuk memilih karir yang sesuai dengan bidangnya atau yang diminati. Yang kedua, pengenalan dampak-dampak dari pilihan-pilihan karir yang telah dibuat. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan yang dimiliki untuk membuat rencana karir. Yang keempat, memahami potensi, bakat, dan minat yang dimiliki. Yang kelima, membuat keputusan terhadap pilihan karirnya. Yang keenam, memahami bahwa perkembangan karir merupakan suatu proses yang harus dijalani selama hidup. Dan materi yang keempat yaitu teknik konseling karir. Bimbingan karir di SMA atau SMK difokuskan kepada bantuan untuk para siswa dalam hal pemahaman diri, pemahaman karir, belajar mengambil keputusan, dan melakukan keputusan karir secara mandiri sebagai hasil perpaduan serasi atas pemahaman diri dan pemahaman karirnya. Atas dasar ini, semua kegiatan atau aktivitas bimbingan karir di SMA atau SMK diarahkan untuk mewujudkan kemandirian siswa dalam mengambil keputusan karir, meraih dan mempertahankan karirnya dalam kehidupan di masyarakat untuk masa yang akan datang. Kelima yaitu tentang teori yang relevan untuk tingkat SMA atau SMK. Karakteristik perkembangan karir siswa SMA atau SMK sesuai dengan karakteristik perkembangan karir remaja, yaitu berada pada tahap eksplorasi usia 15-24 tahun. Karakteristik perkembangan karir siswa SMA atau SMK dihubungkan dengan teori super. Tahap eksplorasi meliputi 3 subtahapan, yaitu subtahapan pertama adalah subtahap tentatif usia 15-17 tahun. Tahap ini dikarakteristikan dengan mulai dipertimbangkannya aspek-aspek kebutuhan, minat, kapasitas, nilai-nilai, dan kesempatan secara menyeluruh. Dapat dimaknai bahwa tugas perkembangan karir pada masa remaja subtahap tentatif adalah kristalisasi preferensi karir.
Yang kedua adalah sub tahap transisi usia 18-21. Tahap ini dikarakteristikan dengan menonjolkan pertimbangan yang lebih realistis untuk memasuki dunia kerja atau latihan profesional serta berusaha mengimplementasikan konsep dirinya. Tugas perkembangan pada sub tahap transisi adalah spesifikasi preferensi karir. Yang ketiga adalah sub tahap mencoba atau trial dengan sedikit komitmen, usia 22-24 tahun. Dikarakteristikan dengan mulai ditemukannya lahan atau lapangan pekerjaan yang dipandang cocok serta mencobanya sebagai sesuatu yang sangat potensial. Yang keenam adalah media informasi karir di SMK atau SMA. Pada zaman modern ini ada banyak sekali media informasi karir yang berkembang. Berikut contoh media informasi karir di beberapa SMA atau SMK. Yang pertama, media informasi layanan karir berbasis Google Classroom. Pelaksanaan layanan informasi karir media berbasis Google Classroom dapat meningkatkan pemahaman terhadap kesiapan dan pemilihan karir. Selain itu, dari proses tersebut dapat dikatakan bahwa siswa sangat membutuhkan berbagai materi yang berkaitan dengan pemahaman terhadap karir setelah tamat SMK. Peningkatan pemahaman tentang karir pada saat penggunaan media dapat dikatakan media ini membantu siswa menghilangkan keraguan mereka dalam hal menentukan karir mereka. Selanjutnya, yang kedua adalah media website. Yang dimaksud di sini yaitu tempat di internet yang siswa dapat mengunjungi dan mengaksesnya kapan saja mereka membutuhkan informasi mengenai karir. Siswa dapat mendownload data yang ditampilkan walaupun hanya sekedar mengeksplor materi saja. Di sini konselor dituntut kreativitasnya dalam pemberian layanan berbasis online, di mana konselor harus mampu memiliki metode khusus, apakah di sini hanya online saja atau ditambah dengan pertemuan kelas untuk mendiskusikan ketika muncul pertanyaan siswa dalam hal karirnya. Yang ketiga yaitu media gambar pohon karir. Gambar pohon karir adalah media bimbingan serta konseling agar mempermudah siswa di dalam memahami prospek karir terhadap kelompok peminatan mereka di SMA maupun SMK. Bagian pohon karir terdiri dari akar, batang, dan daun. Berbentuk diagram dari bagian-bagian pohon tersebut mengambarkan sub-alur pencapaian karir. Sebagai contoh, pohon karir pada kelompok peminat SMA, MA akarnya adalah kelompok peminat SMA, MA, sedangkan batangnya adalah jurusannya dan daunnya adalah profesi yang ingin mereka capai.